Anak-anak kecil dengan wajah polos dan tangan mungil sedang berusaha mewarnai gambar dengan penuh semangat. Tapi siapa sangka hasil karya mereka justru diragukan. Sebuah lomba mewarnai di salah satu PAUD di Jawa Tengah berubah jadi perdebatan panas bahkan viral di media sosial. Karena ternyata karya anak-anak ini dianggap terlalu bagus untuk usia mereka. Peristiwa ini terjadi di PAUD Mutiara, Batang, Jawa Tengah dan pertama kali viral setelah diunggah ke TikTok pada 10 November 2025. Dalam video berdurasi 52 detik itu, terekam momen yang membuat banyak orang terkejut. Juri lomba mempertanyakan hasil karya anak-anak karena dianggap tidak mungkin dikerjakan sendiri. Kalau memang maksudnya bisa mencapai bisa mencapai seperti ini bisa dibatalkan. Monggo dikerjakan. Kita Kira-kira juara berapa kalau misalnya ini kayak gini? Kan udah lihat. Ini juga yang Pak Utu kasihan maksudnya. Sing Pak Ut. Sekilas mungkin terdengar biasa, tapi bagi para orang tua yang hadir, kata-kata itu terasa seperti menampar usaha dan semangat anak-anak mereka. Beberapa orang tua langsung menegur, merasa juri terlalu cepat menuduh tanpa bukti. Dalam unggahan itu tertulis, semua peserta yang hasilnya bagus justru didiskualifikasi karena dianggap dibantu orang tua. Padahal itu hasil kerja keras dan latihan anak-anak sendiri. Video itu pun langsung menyebar luas. Ribuan komentar bermunculan menyoroti bukan hanya sikap juri, tapi juga sistem penilaian lomba anak-anak yang dianggap tidak adil. Salah satu komentar berbunyi jurinya pernah lihat anak kecil yang pakai krayon profesional belum. Alat juga pengaruh, bukan cuma bakat. Yang lain menulis sekarang anak-anak banyak ikut les mewarnai. Jangan samakan anak zaman sekarang dengan zaman dulu. Banyak juga yang mempertanyakan pengawasan selama lomba. Kalau memang ada dugaan bantuan panitianya kemana waktu lomba berlangsung, tulis seorang pengguna. Komentar-komentar itu berubah menjadi perbincangan besar. Apakah juri tidak paham perkembangan anak-anak zaman sekarang atau memang standar penilaiannya terlalu kaku? Bukan gimana-mana ya. Soalnya apa? Biar nggak tuman. Ini soalnya seorang penyelenggaranya itu dari sekolah. Dari sekolah PAUD di mana mereka itu mengkerdilkan kemampuan anak. Ya, di mana mereka itu mengkerdilkan kemampuan anak dan penilaiannya berdasarkan pemikiran juri sendiri bahwa anak TK itu nggak bakal bisa gradasi dan pasti ya berargumen asumsi sendiri pasti bahwa yang gradasi itu pasti dibantu. Padahal di sana itu ya, padahal itu lomba berbayar, panitianya banyak. Pesertanya itu KB-nya itu cuma 25 ya, dan TK-nya itu cuma 100, panitianya itu banyak. Masa bisa menyimpulkan bahwa yang bagus pasti dibantu, yang nggak bagus nggak dibantu? Kan nggak bisa kayak gitu, karena yang bagus itu anak-anaknya bisa lebih siap, anak-anak biasanya lebih siap dalam mengikuti lomba. Perdebatan ini akhirnya membuka mata banyak orang bahwa anak-anak masa kini tumbuh di dunia yang berbeda. Mereka terbiasa dengan warna, bentuk, bahkan teknologi sejak dini. Mereka bisa belajar dari YouTube, dari guru, atau lewat kursus singkat. Jadi bukan hal aneh kalau hasil karya mereka terlihat terlalu bagus bagi sebagian orang. Dan disinilah masalahnya ketika kreativitas anak justru diragukan, bukannya diapresiasi. Padahal bagi anak usia PAUD mewarnai bukan soal menang atau kalah, tapi tentang mengekspresikan diri. Tentang belajar percaya diri, mengenal warna, dan menikmati prosesnya. Menuduh tanpa bukti hanya karena hasilnya bagus bisa membuat anak kehilangan semangat. Bayangkan betapa kecewanya seorang anak kecil yang sudah berlatih berhari-hari, lalu mendengar karyanya dianggap bukan hasil tangannya sendiri. Insiden di PAUD Mutiara ini mungkin terlihat sepele, hanya soal lomba mewarnai. Tapi sesungguhnya ini adalah cermin dari bagaimana kita, orang dewasa, memandang kemampuan anak-anak. Apakah kita benar-benar menghargai proses mereka? Atau justru menilai dengan standar orang dewasa yang terlalu sempit?
Di era sekarang, anak-anak bisa berkembang jauh lebih cepat dari yang kita bayangkan. Tugas kita bukan meragukan, tapi mendampingi. Bukan membatasi, tapi memberi ruang agar kreativitas mereka tumbuh. Video berdurasi kurang dari 1 menit ini mungkin menimbulkan kontroversi, tapi juga meninggalkan pelajaran penting bahwa setiap goresan warna yang dibuat anak kecil punya cerita, punya usaha, dan pantas dihargai. Karena dari tangan-tangan mungil itulah masa depan penuh warna sedang dilukis sedikit demi sedikit.